Mengapa kamu mengeluh? Melihat pemandangan ini, aku teringat foto kita saat berlibur. Matahari terbenam saat itu sangat indah. Kita sangat bersenang-senang, tapi itu salahku. Aku dengan ceroboh kehilangan kamera. Tapi fotonya masih ada. Kamu menemukan fotonya. Kenangan indah itu semua tersimpan di hati kita. Tidak akan pernah terlupakan. Hei, sebagai wanita sukses dalam karir dan cinta, bagaimana perasaanmu? Aku merasa seperti memiliki seluruh dunia. Sangat bahagia. Ya, setelah makan dengan klien siap pulang. Bicara nanti setelah aku pulang. Rene, bisakah kita duduk dan berbicara sebentar? Rene, bisakah kamu menerimaku? Tidak mungkin. Ya, aku akui. Aku melakukan banyak hal tidak rasional demi mencintai Markus. Banyak hal yang tidak kuhandle dengan baik, membuat kalian tidak senang. Tapi karena aku sangat menghargai persahabatan kita, aku sangat berharap kamu bisa memaafkanku. Kita sudah dewasa. Tidak bisa hanya bilang aku cinta, lalu kehilangan akal sehat yang seharusnya dimiliki. Itu karena kamu belum mencoba, jadi tidak mengerti. Bagaimana kamu tahu aku belum? Benar, cinta yang menyakitkan memang menyiksa. Tapi bukan berarti kamu bisa membiarkan diri melakukan kesalahan. Tapi cinta adalah urusan dua orang. Menurutku selama ada cinta sejati, tidak ada yang benar atau salah. Urusan dua orang. Connie dan dua anaknya menanggung perpisahan. Kakakku dan mama sudah bermusuhan. Bahkan aku juga karena urusan kalian. Disalahkan mama tanpa alasan. Apakah cinta kalian masih urusan dua orang? Kakakku memilihmu, aku tidak bisa menghalangi. Tapi yang paling kusesalkan mama mengusirnya dari keluarga Zhuo. Dia bahkan kehilangan posisi CEO. Terpaksa membantu kepala rumah tangga mengganti bola lampu. Kamu tahu betapa sakitnya hatiku. Karir sangat penting bagi kakakku. Mungkin di hadapanmu dia berpura-pura bahagia, tapi aku tahu sebenarnya dia tidak bahagia. Maaf ya. Ngomong maaf juga nggak guna. Kalau kamu beneran ngerasa bersalah, lakukan sesuatu. Biar hubungan kakakku sama mama bisa membaik, jangan kayak gini lagi. Aku pasti berharap kamu bisa melakukannya. Jangan terus-terusan nyalahin orang lain. Kalian udah milih jalan ini. Kamu harus tanggung jawab dan selesaikan masalahnya. Kakakku selalu ngutamain keluarga. Terus ada Bang Wanji yang didirikan papa. Sekarang dia kehilangan dua-duanya karena kamu. Dia udah berkorban banyak buat kamu. Aku mau tanya, kamu udah ngorbankan apa buat dia? Kamu pikir-pikir sendiri deh. Aku udah selesai ke dokter, bisa pergi sekarang. Kamu disuruh beli 2 bungkus Singren, kok lama banget sih? Aku udah di mobil. Sekarang macet parah. Aku juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu mau nunggu aku sampai kapan lagi? Aku sekarang pegel-pegel banget. Dan aku juga buru-buru. Tunggu kamu balik, temani aku ke toilet. Cepet-cepet, tahan dulu, tahan dulu. Cepet, cepet, cepet. Pengen kasih tahu anak-anak kalau aku sakit. Biar mereka nggak khawatir. Ah, ketemu Ashui yang ceroboh ini. Bener-bener bikin pusing. Tante, Kok kamu di sini? barusan aku nelpon rumah kamu nyari kakakku, katanya kamu di klinik. Jadi aku datang nemenin kamu. Aduh, kok banyak banget lalatnya. Aduh, pergi, pergi, pergi. Tante, dokter bilang apa? Dokter bilang aku sakit semua badan. Dibikin kesel. Sekarang kamu seneng ya? Tante, mana mungkin aku begitu. Dulu waktu aku kecil sakit, kamu yang anterin aku ke dokter. Sekarang kamu sakit, biar aku yang rawat kamu. Aku nggak perlu kebaikan kamu. Aduh, lalat-lalat itu muka tebal banget. Pergi dong, pergi dong. Apa aku harus guyur air lagi ke kamu? Aduh, kenapa tante? Aduh, jangan halangin aku mau ke toilet. Aku temenin kamu. Minggir dong, kakak Mei, kakak Mei. Singren, Singren, aku sudah kembali, kamu lebih baik jangan kembali. Cepat temani aku ke toilet. Baiklah, kamu tidak perlu berakting di sini. Aku tidak akan menerima kebaikanmu, cepat-cepat. Ayakun, kenapa kamu banyak bicara?
Bahkan memberitahu si ular aku pergi ke dokter. Maaf nyonya, aku tidak akan melakukannya lagi. Masuk, ambilkan air untuk kakak Mei minum obat. Mama, kami sudah kembali, Tuan Besar. Mama dengar dari akun kamu pergi ke dokter. Kenapa pinggang tidak nyaman? Nenek kamu tidak enak badan. Nenek kamu sakit ya sayang. Sebenarnya. Hanya masalah kecil tapi tadi. Hampir muntah. Makan yang salah jadi tidak enak badan. Ketemu orang yang tidak ingin dilihat jadi ingin muntah. Tadi si ular datang ke klinik untuk merayu. Dicaci maki pun tidak mau pergi. Sungguh tebal muka. Kamu bilang ketemu dia yang palsu ini tidak muntah. Apa itu ular? Itu kata-kata kasar. Kalian tidak seharusnya belajar atau mengatakannya. Tahu ya, cepat temani adik ganti baju ya. Mama Anggi juga punya niat baik. Dia melakukan ini juga ingin memperbaiki hubungan denganmu. Kenapa harus berkata begitu tentangnya? Dia merusak keluargaku. Sambil merayu meminta maaf dariku. Aku bilangnya, katakan padanya untuk tidak melakukan hal yang tidak berguna ini. Rayuannya bisa memabukkanmu. Tapi tidak bisa memabukkanku. Asui, temani aku ke kamar ya. Setahun ini banyak hal terjadi di rumah. Sungguh perlu datang ke sini memohon berkah Buddha. Benar juga ya kakak Mei. Kamu lihat siapa itu? Dia lagi. Ya benar-benar tidak bisa lepas. Aku belum bertindak. Baiklah, biar aku main-main dengannya. Biar dia tahu kesulitan dan mundur benar. Selamat pagi, Tante. Siapa yang kasih tahu kamu aku di sini? Tidak, aku tahu. Tante setiap tahun saat ini pasti datang sembahyang Buddha besar. Kamu melakukan ini juga berharap aku tidak marah. Baiklah, tolong tambahkan minyak di tempat Buddha. Berdoa untuk melihat keinginan Buddha. Tidak masalah Bu, aku akan segera pergi. Bu, aku sudah berdoa untukmu. Kali ini benar-benar terima kasih. Waduh, aku lupa berdoa untuk Kiki dan Weiwei. Kamu tahu kamu membuat mereka kehilangan keluarga yang utuh. Membantu mereka tidak terlalu berlebihan kan? Jika kamu merasa lelah, maka jangan pergi. Tidak lelah, aku akan segera naik. Minum air, Mei Jie menyuruhku membawakannya untukmu. Terima kasih. Bagaimana bisa tidak bisa? Kamu begitu ringan, bagaimana bisa efektif? Ayo biar aku bantu, tidak perlu, aku bisa sendiri. Ayo, Mei Jie sakit sekali. Wah, baru sekali jalan kaki sudah sakit begini. Nona dong, jalan begitu banyak mungkin sudah lumpuh. Bohong, dia masih muda, cepat sembuh.
Mereka setiap saat lari untuk diet. Lari berjam-jam tetap lari. Sungguh tak terpikir dia begitu tekun dan gigih. Memikirkan kakinya aku juga merasa sakit. Marah sudah hilang. Meijie meskipun tidak marah lagi. Tidak berarti aku menerimanya sebagai menantu keluarga Zhuo. Aku beritahu kamu, menantu keluarga Zhuo hanya Connie satu nenek. Mama wah, pulang begitu cepat. Bukan nonton film 4D. Kiki bilang tidak enak badan jadi pulang lebih awal. Aduh mana yang tidak enak. Dia sedikit flu tidak apa-apa. Tunggu sebentar kunci ambilkan vitamin C untuk Tidur sebentar pasti sembuh hahaha oh iya. Mama terakhir kamu bilang mikrofon rusak. Aku belikan yang baru. Ah benar-benar terima kasih. Dan juga, aku dengar mereka bilang kamu baru-baru ini sakit seluruh badan. Aku belikan kasur pijat. Segera dikirim Connie. Kamu benar-benar baik padaku. Kamu baik hari ini jangan pergi. Aku masak beberapa hidangan enak untukmu. Tidak aku sudah janji dengan orang aku temani Kiki. Sebentar lagi aku pergi. Oh kalau begitu temani Kiki istirahat. Oke kita naik ya. Iya ayo nak hehe. Lihat Connie baik banget sama aku. Aku gak mungkin maafin Anggi. Kalau aku maafin dia sama aja ngelakuin kesalahan sama Connie. Kalau terus begini. Bukan cuma tuan besar yang terjepit. Aku juga bakal kena getahnya. Aku bantu pijat ya. Hi Xiao Jie, saya wartawan dari majalah Jimbang. 2 hari lalu Dong Xiao Jie nemenin nenek Zuo sembahyang ke patung Buddha besar. Tahu gak bisa kasih komentar. Udah lihat foto-foto ini kan? Nah lihat deh. Menurut kamu suami kamu ninggalin kamu demi Dong Xiao Jie? Apa karena kamu udah tua? Dong Xiao Jie masih muda ya? Dia juga udah 30 lebih kok sepupu aku. Bagaimanapun lebih terhormat dari dia. Wendy ayo pergi. Tapi lihat deh dia bikin gesture kemenangan. Aku bilang dia itu benar-benar hina sehina-hinanya. Dia waktu itu sampai nyakitin kakinya sendiri. Manfaatin kesempatan tinggal di rumah Zuo minum obat pakai alkohol. Sampai harus cuci lambung di rumah sakit dia ngelakuin ini semua buat pura-pura kasihan. Deminya bisa rebut suami orang Wendy. Ya kamu cepetan pergi deh kalau gak aku panggil polisi. Hi Xiao Jie. Bicara lagi dong? Kamu harus ubah sifat kamu. Ngapain kamu ngomong banyak sama wartawan? Sepupu ya? Aku gak tahan lihat si rubah itu begitu genit. Aku mau ungkapin perbuatan jahatnya biar semua orang tahu sejahat apa dia. Ngelakuin ini juga buat ngembalikan keadilan buat kamu. Ngebalikin keadilan ada artinya gak? Suami udah gak ada. Benci itu menyakitkan. Aku gak mau lagi disiksa sama hal ini. Gila ya? Benar-benar gila Meijie. Kamu ngomongin majalah itu ya? Aku ngomongin si Anggi itu. Dia waktu itu sengaja nyakitin kakinya. Tinggal di rumah kita Zuo. Aku malah ngundang serigala ke rumah. Dan juga, dia waktu itu bilang makan sesuatu yang salah sampai harus cuci lambung di rumah sakit. Ternyata sengaja banget. Pengen Markus kasihan sama dia. Kamu bilu dia itu licik ya? Wah rubah ini licik sekali. Mau masuk keluarga Zuojia jadi menantuku. Jangan mimpi deh sampai kapanpun. Ya jangan mimpi deh ayo aku bikin sarapan. Minum susu dulu biar nggak marah aku bikin sarapan. Buang-buang jangan dilihat. Anggi aku nelpon kamu dari tadi pagi. Gak ada yang angkat aku kira kamu kenapa-napa. Sudah dilihat. Mereka makin gak jelas nulisnya. Aku mau jelasin sama ibu. Wah keluar. Nenek aku takut. Nggak usah takut. Wah, kalian pergi sana. Wah pergi sana. Nenek nyetir biar aku yang urus. Nggak ada gunanya kalian pergi aja. Aku nggak tahu apa-apa kalian ngehalangi anak sekolah bikin mereka takut. Kalian tahu nggak aku tahu nenek Zuo wah kalian. Kenapa kamu nabrak aku kamu sakit tahu nggak? Tahu nenek Zuo, kamu nggak anggap dia anak. Nggak anggap dia menantu terus kamu anggap dia apa? Iya anggap dia apa? Katakan dong. Nenek Zuo kamu anggap dia apa? Aku anggap anak pergi ke pelacuran. Wah pelacuran. Pelacuran kok bisa gitu? Wah Pakcao. Wah. Pak Zuo.
Pak Suo, Pak Suo.